Salua balua adat Minang lanjutan 2. Akan sense of order, tidak ada unsur paksaan yang akan terasa jika adat itu menelitik dan seragam di seluruh wilayah. Sampai adat istiadat ialah adat yang terjadi dengan sendirinya kerana interaksi antara anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan dunia luar. Dinamakan juga adat sepanjang jalan yang datang dan pergi. Maksudnya yang datang dan pergi. Dan ditolerir selama tidak melanggar adat yang 3 di atas. Pengakuan akan adanya adat istiadat ini menjadi adat Minang lebih komplit dan memberi ruang bagi anggota masyarakat untuk bereksperimen dalam hal-hal baru dan memperkaya budayanya. Hampir macam adat di atas adalah adat Minang semuanya dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Keampeknya tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dikatakan adat Minang kalau kurang dari salah satu. Bukanlah adat Minang jika hanya terfokus pada adat istiadat, akan tetapi melawan hukum alam. Dan bukanlah pula adat Minang jika hanya berbicara tentang pengangkatan penghulu, tapi tidak memberi ruang untuk berlakunya adat istiadat yang dipakai oleh orang kebanyakan. Adat Minang pada tataran praktis dikatakan dalam pepatah adat pertama sambah menyambah, kedua siria je pinang, 3 basuh je basi, banamu adat sopan santun. Rangkaian kata-kata pusaka itu menyatakan bahwa adat Minangkabau itu selalu dirangkum sawananya dapat disingkit menjadi 3, iaitu pasambahan. Adat Minang syarat dengan formalitas dan integrasi yang dikemas sedemikian rupa sehingga acara puncaknya tidak sah, tidak valid jika belum disampaikan dengan bahasa formal yang disebut pasambahan. Acara-acara adat mulai dari yang simpel seperti mamanggia yang yaitu menyampaikan undangan untuk menghadiri suatu acara, hingga yang berat seperti pengangkatan seorang menjadi penghulu, selalu dilaksanakan dengan sambah menyembah. Sambah menyembah di siko tidak ada hubungannya dengan menyembah Tuhan, dan orang Minang tidak menyembah penghulu atau orang-orang terhormat dalam kaumnya, melainkan hanya dimaksud adalah pasambahan kato. Artinya pihak-pihak yang berbicara dan berdialog mempersembahkan kato-katonya dengan penuh hormat dan jawab dengan cara yang penuh hormat pula. Untuk itu digunakan suatu varian bahasa Minang tertentu yang mempunyai format baku. Format bahasa persambahan iko penuh dengan kata-kata klasik, papatah patitih, dan dapat pula dihiasi pula dengan pantun-pantun. Bahasa pasambahan iko dapat berbeda dalam variasi dan penggunaan kata-katanya. Namun secara umum dapat dikatakan ada suatu format yang standar bagi seluruh Minangkabau. Terkait dengan pasambahan adat Minangkabau, Minang menuntut bahawa dalam setiap pembicaraan pihak-pihak yang berbicara ditentukan kedudukannya secara formal, sebagai tuan rumah, sebagai tamu, sebagai pemohon, atau sebagai menerima permohonan. Siriah dan Pinang. Siriah dan Pinang adalah lambang formalitas dalam interaksi masyarakat Minangkabau. Setiap acara penting dimulai dengan menghadirkan siriah dan kelengkapannya, seperti buah pinang, gambia, kapur, dan kulit kerang. Biasanya ditaruh di atas carano yang diedarkan kepada hadirin. Siriah dan pinang dalam situasi tertentu diganti dengan menawarkan rokok. Makanya siriah adalah secara simbolik sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan. Suatu pemberian dapat juga berupa barang berharga. Meskipun nilai simbolik
suatu pemberian tetap lebih utama daripada nilai interaksinya. Dalam pepatah adat disebutkan, siriah nan di atas, amih nan di bawah. Dengan siriah suatu acara sudah menjadi acara adat meskipun tidak ataupun belum disertai dengan persambahan kato. Siriah dan pinang juga mempunyai makna pemberitahuan adat yang lahiriah. Baik pemberitahuan yang ditujukan pada orang tertentu atau pada kelayak ramai. Karena itu, elak perkawinan termasuk dalam bab itu. Basa-basi. Satu lagi unsur adat Minang yang penting dalam dan nampal yang meluas penerapannya adalah baso dan basi. Basa-basi. Bahkan anak-anak harus menjaga basa-basi. Tuntutan menjaga basa-basi mengharuskan setiap individu agar berhubungan dengan orang lain harus selalu menjaga dan melihara kontak dengan orang di sekitarnya secara tarif-menarik. Seseorang orang Minang tidak boleh menyendiri. Basa-basi diimplementasikan dengan cara yang baku. Walaupun tidak dapat dikatakan formal, basa-basi berfungsi menjaga menjaga formal. Basa-basi berfungsi menjaga yaitu hubungan yang selain harmonis juga formal antara setiap anggota masyarakat nagari dan menjamin bahwa setiap orang diterima dalam masyarakat itu dan sikap dan akan memenuhi tuntutan hidup dan bermasyarakat sesuai dengan adat yang berlaku di negara itu.